kota Mekah, terdapat banyak sekali majelis ilmu yang ramai akan para pecinta ilmu dari berbagai negeri. Disinilah Imam Syafi'i belajar. Beliau berguru kepada para syekh yang mulia, menghadiri majelis ilmu mereka dan mengagungkannya. Imam Syafi'i berguru kepada Sufyan bin Uyainah dalam bidang ilmu hadis dan tafsirnya, yang kemudian nanti akan tersempurnakan tatkala beliau pergi merantau ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas. Beliau juga mempelajari ilmu fikih yang pada suatu saat akan melambungkan namanya. Beliau berguru kepada Syekh Khalid Az-Zanji, seorang guru yang sangat berpengaruh pada pendidikan Imam Syafi'i di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwa, ayuhal walad, ta'al, kadariya. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adra. Imam Syafi'i sungguh cerdas. Melihat kecerdasan dan pemahamannya yang mendalam, Syekh Khalid memberikan kewenangan kepada Imam Syafi'i muda untuk berfatwa. Padahal ketika itu usia beliau baru menginjak 15 tahun. Wahai muridku Muhammad, pergilah sekarang juga engkau ke Madinah untuk belajar kembali. Karena terus terang, ilmuku sudah habis. Pergilah kalian untuk belajar kembali di sana. Semua ilmuku sudah kuajarkan kepada kalian. Nah, kuizinkan engkau menuntut ilmu di jalan Allah. Insya Allah nanti di akhirat kita akan bertemu. Baik Umi. Inilah surat yang nanti kau sampaikan ke wali Madinah. Dari aku, wali Mekah. Engkau adalah orang yang tidak biasa di kota Mekah. Tapi sungguh perjalanan engkau dari ringan. Aku berjalan walaupun dengan tanpa alas kaki dibanding dengan menuju ke kediaman Imam Malik. Assalamualaikum. Ingin bertemu dengan Imam Malik. Kalau mau belajar kitab, balik aja nanti ya. Udah ada janji, kalau mau belajar kitab, balik aja besok. Sebentar, saya ingin menyampaikan surat dari Wali Makkah untuk Imam Malik. Khadimat itu masuk lagi dan tak lama berselang, ia keluar dengan membawa sebuah kursi yang kemudian ia tata dengan hati-hati sekali. Kemudian keluarlah Imam Malik menemui kedua tamunya.
Allah. Sejak kapan ilmu Rasulullah SAW dikeluarkan melalui wasilah surat menyurat seperti ini? Wali Madinah tak mampu berkata-kata. Ia seakan kehabisan kalimat di hadapan Imam Malik. Ya Syekh, kedatanganmu ke sini diutus oleh guruku yang bernama Syekh Khalid untuk berguru kepadamu. Syekh Khalid yang di Mekah? Betul, Syekh. Baiklah, kalau begitu besok aku ada kajian kitab Al-Muwatta. Datanglah lagi kembali besok. Ya Syekh, alhamdulillah aku sudah hafal seluruh kitabmu di luar kepala. Maka setelah dibacakan di hadapannya, Imam Malik begitu terkesan dengan hafalan dan bagusnya bacaan Imam Syafi'i. Begitulah awal perjumpaan Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Hingga tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i harus menelan pil pahit. Kedua gurunya di Mekah dan di Madinah meninggal dunia. Selesai belajar di Madinah, Imam Syafi'i masih melanjutkan pencarian ilmunya ke Irak. Di Irak, Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang terkenal, sangat pintar dan tercerdas, sehingga dalam kurun waktu yang singkat ia sudah diminta untuk mengajar. Meski demikian, Imam Syafi'i belum ingin pulang, karena belum ada panggilan dari ibundanya. Ketika musim haji datang, ibunda Imam Syafi'i selalu menunaikan haji. Suatu ketika di musim haji di Masjidil Haram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Saudara-saudaraku, ya, murid-muridku, amal yang pertama dihisab oleh Allah di akhirat adalah sholat. Sholatlah kita sebagaimana Rasulullah sholat. Ya. ulama ini sebentar berkata, Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka ibundanya pun semakin penasaran sehingga memberanikan diri bertanya, maaf Syekh, sejak tadi ku dengar nama Muhammad. Siapakah gerangan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Ya, benar. Dia adalah guruku, seorang ulama besar di Irak yang berasal dari kota Mekah tercinta ini. Wahai muridku, silakan kau berjalan duluan. Sampaikan kepada ibuku bahwa aku akan menemuinya dan aku sudah dalam perbatasan di Mekah. Baik, Syekh. Imam, Syekh, kata ibunda, aku disuruh kembali lagi. Kau tidak diizinkan pulang karena kamu membawa 100 ekor unta. Baik, kalau begitu kita berikan semua unta kita dan barang-barang perbekalan kita pada warga yang ada di sekitar Mekah ini. Baik, Syekh. Siap. Selanjutnya silakan sampaikan ke ibundaku seperti itu agar ibundaku senang ketika aku datang menemuinya. Baik, berarti tinggal kitabnya saja, Syekh. Ya, kita hanya membawa kita sebagaimana ibundaku menginginkan seperti itu. Baik, Syekh. Siap.